Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Wahyu Pujiastuti, nomor absen 28 dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa latihan soal materi polinomial. Selamat menonton. Latihan soal 1. Nomor 14 genap. Ini kan soalnya polinomial Px sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus ax plus b. Habis dibagi x kuadrat min 3x plus 2. Maka nilai a min b adalah? Jawab. Yang pertama kita menggunakan cara Horner. Menentukan koefisien dari masing-masing suku Px. Jadi dari x pangkat 3, x kuadrat, x dan b ini kita tentukan koefisiennya. 1 itu koefisien dari x pangkat 3, min 4 koefisien dari x pangkat 2, a koefisien x pangkat 1, dan b koefisien x pangkat 0. Lalu kita menentukan pembagi melalui pemfaktoran dengan rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Apabila diperoleh D lebih dari sama dengan 0, maka pembaginya dapat difaktorkan. Lalu apabila D kurang dari sama dengan 0, maka pembaginya tidak dapat difaktorkan. Nah, pembagi di soal ini tuh yang x kuadrat min 3x plus 2 ini. Kita tuliskan dulu pembaginya. Nah, x kuadrat ini sebagai A, min 3x sebagai B, dan plus 2-nya sebagai C. Kita masukkan ke dalam rumus diskriminan menjadi seperti ini. Min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 2. Min 3 kuadrat ini kalau kita pangkatkan jadinya bilangannya positif. Karena apabila bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap maka hasilnya positif. Jadi tinggal min 3 pangkat 2 yaitu 9 min 8. D-nya sama dengan 1. Karena D sama dengan 1 atau D lebih dari sama dengan 0, maka pembaginya dapat difaktorkan. Selanjutnya kita tuliskan dulu pembaginya di sini lagi. X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Jadi x min 2 dikalikan x min 1 sama dengan 0, diperoleh x min 2 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Jadi pembaginya ada 2 ya teman-teman. Ada x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Sebelum menuju ke Horner untuk pengoperasian pembagian, kita tuliskan dulu px-nya ini fungsinya dulu. X pangkat 3 min 4x kuadrat plus ax plus b. Nah, nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang bagian paling atas ini 1 min 4a dan b ini merupakan koefisien dari Px, suku-sukunya Px. Nah, lalu kita kasih tanda kali di sini, dan pembagi yang pertama atau 2 ini kita taruh di sini. Kita tarik garis dan tanda plus, karena nanti hasilnya akan ditambah. Di bawahnya 1 ini kita kasih titik, jadi langsung diturunkan satunya. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Nanti hasil perkalian 1 dan 2 ini kita taruh di bawahnya min 4, karena di bawahnya 1 sudah ada titik. Jadi ditaruh sini, kita jumlahkan min 4 plus 2, itu kan min 2. Kita kalikan lagi, min 2 dikalikan 2, itu kan min 4. Kita jumlahkan dengan A. A min 4. Dikalikan 2 lagi, jadi 2A min 8. Nah, seharusnya kan di bawah ini kan harusnya kita tuliskan B plus 2A min 8. Karena di soal itu kan diketahui Px habis dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2. Jadi secara tidak langsung sisanya itu sudah diketahui. Sisanya adalah 0 karena habis dibagi. Jadi nanti ruas yang paling kanan ini bakal jadi sebuah persamaan, teman-teman. Terus lanjut kita kalikan lagi dengan pembagi yang kedua, yaitu 1. Kita tuliskan di sini kali 1. Nah, yang kita gunakan hanya 3 angka yang bagian depan ini. 1 min 2 sama A min 4, karena 0 ini sudah sebagai sisa, jadi tidak diikutkan lagi. Di bawahnya 1 sama, kita kasih titik, satunya diturunkan. 1 dikalikan 1 itu kan 1. Terus min 2 plus 1 kan min 1.
dikalikan lagi dengan 1, min 1, A min 4 min 1 sama dengan 0. Sama, karena habis dibagi maka sisanya adalah 0. Ini nanti juga jadi persamaan. Kita tuliskan dulu persamaannya dari sisa yang pertama. S1 sama dengan 0, B plus 2A min 8 sama dengan 0. Maaf, B plus 2A sama dengan B plus 2A min 8 sama dengan 0. B plus 2A sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. Lalu, S yang kedua kan sama dengan 0. Kita tuliskan, S2-nya kan berasal dari A min 4 min 1. Nih, A min 4 min 1 sama dengan 0. Min 4 min 1 kita jumlahkan jadi min 5. Min 5-nya pindah ruas, jadi A sama dengan 5. Karena nilai A ini sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan saja ke persamaan 1. Jadi B plus 2A sama dengan 8. B plus 2 kali 5 sama dengan 8. B plus 10 sama dengan 8. B sama dengan 8 min 10. B-nya sama dengan min 2. Nah, yang ditanyakan tadi kan nilai A sama A min B ya. Jadi, kita operasikan saja 5 min 2. Hasilnya 7. Selanjutnya, kita masih dalam soal yang sama, tapi menggunakan cara yang berbeda. Kita menggunakan cara Horner-Kino. Nah, yang pertama yaitu kita harus menentukan pembagi 1 dan pembagi 2-nya dulu. Dengan rumus P1 itu min B per A sama dengan min 3 per 1 min kali min 3 per 1 sama dengan 3. P2 itu rumusnya min C, C-nya 2 per A, jadi min 2 per 1 sama dengan min 2. Karena PX habis dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, maka sisanya atau SX-nya adalah 0. Kita tuliskan Hornernya. Nah, bentuknya sedikit berbeda sama Horner yang tadi. Itu berbedanya yaitu kalau Horner biasa itu antara pembaginya dipisah. Jadi kita operasikannya itu satu-satu. Jadi dengan pembagi 1 dulu, baru kita kalikan dengan pembagi yang 2. Kalau yang Horner-Kino ini, kita langsung jadikan 1. Jadi nanti bentuknya seperti ini. P1-nya 3, P2-nya min 2. Sama, kita tuliskan dulu yang paling atas adalah koefisien dari suku-suku PX. 1, min 4, A dan B. Bedanya di sini titiknya ada banyak ya teman-teman. Nanti titiknya di sini ada titik, titik, sama titik. Sama di sini. Nanti akan bentuk segitiga. Gitu. Terus, karena di bawahnya ini sudah tidak ada angka, satunya kita turunkan. 1 dikalikan 3 dulu. Ditaruh di bawahnya min 4. Jadi 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, 1 ini tidak hanya dikalikan dengan 3 aja teman-teman, tapi dikalikan juga dengan yang min 2. Karena pembaginya ada 2. 1 kali min 2 sama dengan min 2. Kita taruh di bawahnya A. Soalnya kan ini udah ada titik. Jadi kita taruh di sini. Lalu yang min 4 sama 3 kita jumlahkan dulu. Sama dengan min 1, kita kalikan lagi dengan 3 dan 2. Dikalikan lagi dengan 3 sama min 2. Min 1 kalikan 3, min 3. Min 1 kalikan min 2, yaitu 2. Kita jumlahkan A min 3 min 2, B plus 2. Nah, di sini kenapa ada tulisan HX sama SX? Nah, di sini kan PX-nya X pangkat 3 ya, derajat paling tingginya. Sedangkan pembaginya derajat paling tingginya yaitu X pangkat 2. Nah, ini kita kurangkan. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 itu kan tinggal X pangkat 1. Jumlah dari polinomial, suku polinomial yang berderajat 1 kan ada 2. X pangkat 1 sama X pangkat 0. Jadi, kita ambil aja 2 angka dari depan. Maka ini HX-nya, sisanya adalah SX. Karena diketahui SX-nya sama dengan 0, kita tuliskan 0 di bawahnya sini, 2 ini. Nah, baru kita operasikan nih, yang masih ada variabelnya. Maka didapat persamaan A min 5. Min 5 hasilnya dari mana? Ini, A min 3 di plus min 2. Min 3, min 2 kan min 5. Jadi, A di min 5 sama dengan 0. A-nya sama dengan 5. Min 5-nya pindah ruas. Lanjut, B plus 2 sama dengan 0.
B-nya sama dengan min 2. Yang ditanyakan adalah kan A min B. Jadi kita tuliskan A min B sama dengan 5 min 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya 7 ya teman-teman. Menggunakan cara yang berbeda itu nanti hasilnya tetap sama ya teman-teman. Latihan soal 2. Nah, ini soalnya jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx min 3 dibagi x min 2 sisanya 27, jika dibagi x plus 1 sisanya 3. Maka nilai a plus b adalah, jawab yang pertama kita menggunakan cara Horner. Nah, menyamakan pembagi sama dengan 0. Pembaginya kan ada 2. X min 2 sama X plus 1. Kita gunakan satu-satu dulu. X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Diketahui SX-nya atau sisanya kan 27. Kita tuliskan dulu sekalian di sini. Terus yang pembagi 2 itu kan X plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1. Sisanya sama dengan 3. Nah, kita tuliskan Hornernya di sini. Buat yang bagian atas ini sama, kita menggunakan koefisien dari masing-masing suku fx. 1, A, B sama min 3. Dikalikan pembagi yang pertama yaitu 2. Di bawah 1 kita kasih titik, satunya diturunkan, 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Ini ditambah A plus 2. A plus 2 kali 2 itu 2A plus 4. Kita tambahkan dengan B, jadi B plus 2A plus 4. Kita kalikan 2, sama dengan 2B plus 4A plus 8. Nah, ini kan harusnya di bawahnya yaitu kan min 3 plus 2B plus 4A plus 8. Karena diketahui sisanya yaitu 27, maka kita tuliskan saja di sini. Nanti akan jadi sebuah persamaan. Nah, jadinya seperti ini. Min 3 plus 2B plus 4A plus 8 sama dengan 27. 2B plus 4A, min 3 ini ditambahkan dengan 8 yaitu 5. Sama dengan 27. 2B plus 4A sama dengan 27 min 5. 2B plus 4A sama dengan 22. Ini kan bisa disederhanakan. Jadi, B plus 2A sama dengan 11. Ini persamaan yang pertama. Lalu kita mengoperasikan ke pembagian yang kedua. Pembagi kedua itu kan min 1. Nah, ini di bawahnya 1 dikasih titik. 1 diturunkan. 1 dikali min 1. Min 1. Ditambahkan A min 1. A min 1 kali min 1 itu min A plus 1. Dijumlahkan B min A plus 1. Dikalikan min 1 lagi jadi min B plus A min 1. Sisanya kan sudah diketahui, jadi kita tinggal tuliskan saja sisanya bahwa di sini 3. Jadi nanti min 3 min B plus A min 1 sama dengan 3. Min B plus A sama dengan min 4. Hasil dari min 3 di min 1 sama dengan 3. Min B plus A sama dengan 3 plus 4. Min B plus A sama dengan 7. Ini persamaan yang kedua. Lalu kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan B plus 2A sama dengan 11. Min B plus A sama dengan 7. Karena di sini sudah ada variabel yang memiliki koefisien yang sama, yaitu B. Jadi tinggal kita kurangkan saja atau kita tambah. Karena yang bawah ini min, maka kita jumlah. B min B. 0 kan habis. Jadi tinggal 2A plus A, 3A. 11 plus 7 sama dengan 18. A-nya ketemu 6. Karena A-nya sudah diketahui, maka tinggal kita substitusi ke persamaan 1 atau 2. Tapi di sini saya menggunakan persamaan 1. B plus 2A sama dengan 11. B plus 2 kali 6 sama dengan 11. B sama dengan 11, ini kan hasilnya 12. Dipindahkan ruas ke kanan, jadi min 12, B-nya sama dengan min 1. Maka nilai A plus B adalah 6 di plus min 1 sama dengan 5. Terus lanjut, ini soalnya masih sama, tapi menggunakan cara yang berbeda, yaitu cara teori masisa. Kita uraikan dulu pembaginya, sama X min 2 sama X plus 1. Disama dengan kan jadi 0. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, dalam teori masisa ini, Sx itu sama dengan Fx. Di sisanya itu sama dengan Fx. Kita tuliskan, X-nya kan tadi sudah X min 2 sama dengan 0. Diketahui X-nya sama dengan 2 kan. Jadi, masing-masing X di sini diganti dengan 2.
S2 di sini atau sisa pembagian fx dengan x min 2 ini kan 27. Jadi kita tuliskan 27 dan F2 ini, fx ini dituliskan lagi dengan x-nya diganti masing-masing dengan 2. Jadi 27 sama dengan 2 pangkat 3 plus A kali 2 pangkat 2 plus B kali 2 min 3. Hasilnya 27 sama dengan 8 plus 4A plus 2B sama dengan, 27 sama dengan 8 plus 4A plus 2B min 3. 8 di min 3 kan 5, kita pindahkan ruas jadi min 5. 27 min 5 sama dengan 4A plus 2B. 22 sama dengan 4A plus 2B kita sederhanakan jadi 11 sama dengan 2A plus B. 2A plus B sama dengan 11. Ini kita balik jadi persamaan 1. Selanjutnya kita menggunakan pembagi yang kedua, yaitu X plus 1. Ini sama, kita sama dengankan dengan 0. Diketahui jadi X sama dengan min 1. Sx sama dengan Fx. S min 1 sama dengan F min 1. F min 1 sisanya itu kan 3, diketahui, jadi kita tulis di sini 3, sama dengan Fx-nya kita tuliskan juga dengan masing-masing X-nya diganti dengan min 1. Min 1 pangkat 3 plus A kali min 1 kuadrat plus B min 1 min 3. Jadi 3 sama dengan min 1 plus A min B min 3. Min 1 min 3 kan min 4. Kita pindahkan ruas jadi 3 plus 4 sama dengan A min B. 7 sama dengan A min B. Ini kita balik aja ya biar mudah. Jadi A min B sama dengan 7. Ini persamaan yang kedua. Lalu yang terakhir kita eliminasi persamaan 1 dan 2-nya. 2A plus B sama dengan 11, A min B sama dengan 7. Ini kan ada variabel yang sama, yang memiliki koefisien yang sama kan. B sama min B ini sama, hanya beda tanda. Karena yang bawah min, jadi tinggal kita pluskan aja di jumlah. B plus min B kan habis 0. Jadi tidak kita tuliskan, jadi tinggal 2A plus A 3A, 11 plus 7 sama dengan 18. A-nya sama dengan 6. A-nya sudah diketahui, jadi tinggal kita substitusikan nilai A ke persamaan 1 atau 2. Di sini kita substitusinya ke persamaan 1. 2A plus B sama dengan 11. 2 dikalikan 6 plus B sama dengan 11. B sama dengan 11. Ini kan 2 kali 6, 12. Pindah ruas jadi min 12. B sama dengan min 1. Jadi A-nya 6, B-nya min 1. Yang ditanyakan adalah A plus B ya. Jadi kita tuliskan A plus B sama dengan 6 plus min 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5. Walaupun berbeda cara tapi hasilnya tetap sama ya teman-teman. Nah, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai latihan soal materi polinomial. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.